Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kali ini kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Error Detection and Error Control. Sebelumnya, berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Ahmad Fuad Arif, kemudian teman saya Irmawati Puji Astuti. Saya Muhammad Aksam Al-Farisi. Dan saya Muhammad Zidan Darmawan. Oke, jadi di error detection dan error control ini akan membahas 5 poin. Yang pertama ada parity check, yang kedua ada longitudinal redundancy checking atau LRC, yang ketiga ada Hamming code, yang keempat ada checksum, dan yang terakhir ada cyclic redundancy checking atau CRC. Next. Yang pertama yaitu parity check. Jadi parity check ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan ataupun mendeteksi kesalahan pada bit yang dikirim. Nah, di dalam metode ini itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada event parity check, yang kedua ada ODD parity check. Next. Pertama ada event parity check, itu merupakan digunakan pada transmisi data mode asinkronus. Nah, metode ini sebelum paket data dikirim, setiap paket data itu akan dicek apakah jumlah logika 1 berjumlah ganjil atau genap. Ketika berjumlah genap, maka bit parity akan tetap bernilai 0. Namun, jika bernilai ganjil, maka nilai bit parity menjadi 1. Nah, proses perhitungan ini menggunakan gerbang logika eksklusif OR. Yang kedua ada ODD parity check. ODD parity check ini digunakan dalam proses transmisi data mode sinkronus. Jadi event parity check tadi menggunakan mode asinkronus dan untuk ODD ini menggunakan sinkronus. Nah, metode ini tuh ketika data belum dikirim, setiap paket data akan diperiksa apakah jumlah logika satunya berjumlah ganjil atau genap. Ketika jumlahnya genap, maka nilai bit parity akan menjadi 1. Sedangkan ketika jumlahnya ganjil, maka nilai bit parity menjadi 0. Dan ini berkebalikan dari tadi event parity check. Next. Ini ada kelebihan dan kekurangan parity check. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu mudah untuk direalisasikan ke dalam bentuk hardware ataupun rangkaian. Yang kedua, analisis dan juga penggunaan sistem relatif sederhana. Yang ketiga, proses pelacakan relatif cepat. Kenapa? Karena menggunakan biner sebagai basisnya. Kekurangan parity check yang pertama yaitu hanya dapat mendeteksi error maksimal 3 bit error. Yang kedua, kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi cukup besar, bisa mencapai sekitar 50%. Dan yang terakhir, belum dapat mendeteksi error pada file yang berukuran besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fuad. Untuk selanjutnya yaitu longitudinal redundancy check. Sini dijelaskan bahwa merupakan suatu metode di mana data itu disusun menjadi sejumlah baris yang ditentukan berbentuk blok. Kemudian dilakukan perhitungan bit paritas untuk setiap baris dan setiap kolom. Nah, di sini teknik RSC dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bit paritas baris ditaruh di ujung kanan. Kemudian yang kedua, bit paritas kolom diletakkan di bagian bawah. Dan yang ketiga, urutan transmisi dimulai dari kolom paling kiri ke arah bawah. Untuk melakukan perhitungan LRC, ditambahkan karakter tambahan di bagian kiri dan bagian bawah blok. Untuk blok cek karakter pada tiap blok data, kemudian tiap bit BCC merupakan parity dari semua bit dari blok yang mempunyai nomor bit yang sama.
Sehingga dari bit 1 merupakan pariti genap dari semua bit 1 karakter yang ada pada blok tersebut dan seterusnya. Ditentukan jika seperti pariti tetapi menghitung secara longitudinal pada pesan. Kemudian kalkulasi berdasarkan pada bit ke-1, kedua, dan seterusnya. Pada blok menggunakan operator XOR, yaitu paritas genap atau strip XOR paritas ganjil. Bit ke-1 dari BCC, yaitu berjumlah 1 pada bit pertama dari karakter. Kemudian bit 2 dari BCC jumlahnya 1 pada bit kedua dari karakter. Untuk 98% laju dari deteksi error. Untuk burst error yaitu terdeteksi lebih dari 10 bit. Kemudian mampu mengoreksi error sebuah bit dan mampu mengoreksi error sebuah drive yang rusak. Untuk perbaikan signifikan ini dibandingkan dengan parity checking. Nah, di sini terdapat contoh dari LRC, di mana pada tabel sebelah kiri itu akan dilakukan pentransmisian string, yaitu berupa karakter data dengan teknik LRC paritas ganjil. Nah, di situ data diubah menjadi sebuah blok yang terbagi menjadi 4 baris, yaitu baris D, A, T, dan A. Kemudian dari masing-masing karakter per huruf itu direpresentasikan dengan angka biner. Kemudian dihitung paritasnya, baik secara longitudinal maupun horizontal. Setelah dihitung, ternyata blok penerima seperti tabel yang bagian kanan. Untuk koreksi dapat dilakukan dengan mengkonversi bit 0 menjadi 1 atau bit 1 menjadi 0 pada posisi bit yang baris dan kolomnya dinyatakan error. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Zidan. Hamming code. Metode ini menggunakan operasi logika XOR, eksklusif OR, dalam proses pendeteksian error maupun pengoreksian error. Input dan output dari metode ini berupa bilangan biner. Metode Hamming code bekerja dengan menyisipkan beberapa buah cek bit ke data. Jumlah cek bit yang disisipkan tergantung pada panjang data itu sendiri. Next. Kelebihan Hamming code. Cara kerjanya yang cukup sederhana. Tidak memerlukan alokasi memori yang besar. Apabila terdapat error, dapat tidak perlu ditransmisi ulang, tetapi dapat langsung dikoreksi pada saat terjadi error. Kekurangan Hamming code. Tidak bisa mendeteksi burst error. Next. Checksum. Metode pengecekan yang dilakukan dengan menjumlahkan sekumpulan data, setelah itu jumlah yang diperoleh akan dikomplement. Ketika sudah didapatkan hasilnya, maka hasil itu yang ditambahkan ke dalam data sebagai suatu karakter. Kemudian setelah sampai pada receiver, akan dihitung ulang. Hasil checksum tadi selalu dilakukan perbandingan. Proses pengiriman data akan mengalami error ketika hasil perbandingan dari kedua nilai tadi terdapat perbedaan. Next. Alur metode checksum. Alurnya yaitu data dibagi ke dalam K seksi yang masing-masing seksi berisi N bit data. Semua seksi dapat tersebut ditambahkan menggunakan 1 second complement untuk mendapatkan jumlahnya. Jumlah tersebut kemudian dikomplementkan dan menjadi nilai checksum. Checksum dikirim bersama dengan data sebagai unit terakhir dalam paket pengiriman.
di sisi penerima. Unit data yang diterima kembali dibagi ke dalam seksi yang masing-masing seksi berisi bit data. Semua seksi unit data tersebut dijumlahkan menggunakan 1-second complement untuk mendapatkan jumlahnya. Jumlah tersebut kemudian dikomplementkan jika hasilnya adalah 0, maka data diterima, jika tidak data akan ditolak. Materi selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya, yaitu Faris. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan metode checksum, di sini kelebihannya yaitu pengimplementasian ke dalam software relatif lebih mudah. Lalu kehandalan sistem cukup tinggi, bisa mencapai hingga 90%. Lalu untuk kekurangannya, sistem masih lemah dalam mendeteksi error, karena belum bisa mendeteksi data yang urutannya tidak beraturan. Next, Mas. Nah, untuk yang metode selanjutnya yaitu Cyclic Redundancy Check atau CRC. Metode ini yaitu metode yang paling sering digunakan dibandingkan dengan 3 metode yang lain. Cara kerja dari metode ini yaitu yang pertama diketahui A bit sebuah pesan, kemudian transmitter membuat sebuah urutan N hingga A, N min A bit. Urutan ini disebut dengan FCS atau Frame Check Sequence. Yang kedua, pada frame ini berisi sebuah bit, anggap saja N bit, di mana bit ini akan habis dibagi oleh beberapa angka yang telah ditentukan. Lalu kemudian pada receiver dibagi lagi frame tersebut dengan angka yang telah ditentukan tadi. Apabila tidak terdapat sisa pembagian, maka dapat dipastikan tidak terjadi error pada proses transmisi data. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan CRC ini, yang pertama kelebihannya, kehandalan sistem bisa mencapai 99%. Yang kedua, dapat mendeteksi terjadinya burst error. Yang ketiga, dapat berjalan dengan baik meskipun pada pengiriman data berkecepatan tinggi sekalipun. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama sulit jika ingin direalisasikan ke dalam suatu rangkaian atau hardware. Yang kedua, sulit ketika melakukan analisis serta perhitungan ke dalam rancangan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan di WhatsApp group. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.